Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita, mendudukkan kita, menjadikan kita hamba-hamba yang pagi hari ini berkesempatan untuk melakukan perkara-perkara yang kita inginkan indah di hadapan Allah, yang kita inginkan bernilai di sisi Allah, yang kita inginkan menjadi penerang kubur kita, menjadi peluas kubur kita, menjadi tempat kembali yang indah setelah masa kehidupan kita di dunia ini. Dan tempat ini juga kita harapkan untuk menjadi tempat yang istiqomah kita pakai untuk menggapai perkara-perkara yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an, dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua perkara yang kita hadirkan di tempat ini semoga selalu dipandang dengan pandangan rahmatnya, semoga selalu ada di dalam keridhoannya, dan semoga selalu menjadi penyebab terhapusnya dosa-dosa kita. Kita mengkaji satu kitab yang berjudul Khuluquna, akhlak kita, karya dari Al-Habib Umar bin Hafid. Hari ini sudah saya bawakan bukunya untuk yang belum punya. Ini dibagikan nopo? Anda? Oh, enggak, dulu minggu depan berarti. Dibagikan yang minggu depan. Ini ada enggak 80 berapa nggak? Cuman yang terjemahkan bukan Ustazah Halimah. Jadi istilahnya kalau yang dulu kita pakai kan terjemahan yang diterjemahkan sama beliau, tapi ini juga terjemahan dari kitab Khuluquna, cuman yang menerjemahkan orang lain, dapatnya yang itu, yang punyanya Ustazah Halimah agak sulit didapat. Jadi yang banyak beredar di Surabaya yang itu, jadi saya pakai itu dulu sementara. Kalau mau dibagikan monggo, dengarkan aja hari ini juga tidak apa-apa. Nanti pulangnya Bu, biar nggak bingung bagikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Khuluquna ma'a ibadi. Nuhibbu li kulli 'abdin man amana billahi ma nuhibbu li anfusina, wa nashfaqu 'alaihim wa narhamuhum wa nuwaqqirul kabir wa nar'afu bis saghir. Kemarin kita bahas tentang setelah akhlak yang mengatur tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau Habib Umar bin Hafid mengajarkan kepada kita tentang akhlak bersama dengan hamba-hamba Allah taala yang lainnya. Mencintai semua orang yang beriman kepada Allah seperti cinta kita kepada diri sendiri. Penuh kasih sayang kepada semua orang, hormat sama yang lebih tua, sayang sama yang lebih muda. Ini semuanya adalah akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi Bu, semua amal-amal ini, semua akhlak yang berkaitan dengan hamba Allah taala ini tidak akan mampu untuk kita lakukan kecuali kalau hubungan kita dengan Allah Ta'ala ini juga baik. Kalau iman yang ada di dalam diri kita ini sudah memenuhi relung-relung hati kita, maka hal-hal yang berkaitan dengan hamba Allah Ta'ala akan menjadi sesuatu yang sangat mudah. Kenapa? Karena kita tidak lagi memandang orang lain ini sebagai orang lain, akan tetapi kita memandangnya sebagai ciptaan Allah, sebagai hamba-hamba Allah yang punya taraf sama di mata Allah, yang memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah Ta'ala, tanpa melihat seperti apa backgroundnya mereka,
siapa dia, nggih. Oh, orang ini adalah suami saya, oh orang ini adalah anak saya, oh orang ini adalah orang tua saya, oh ini adalah teman-teman saya. Bukan cuma sekedar itu saja, tapi kita memandangnya mereka semuanya adalah ciptaan-ciptaan Allah yang menjadi jalan kebaikan saya untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan saya sekarang nggih, di hadapan saya ada kue nggih. Oh, ada napa niki? Risoles. Nah, ada risoles. Misalkan saya icipi nggih risolesnya. Setelah saya cicipin, enggak enak iki rotine nggih. Enggak enak ini risolnya, kurang banyak mayonesnya misalkan, atau kurang banyak telurnya, kurang banyak isiannya. Ini kira-kira risolesnya sakit hati napa mboten? Sakit hati. Risoles bisa sakit hati, Bu. Ini risolesnya kira-kira bisa sakit hati apa enggak? Enggak mungkin dia sakit hati. Hati aja enggak punya gitu. Jadi enggak mungkin dia sakit hati. Tapi yang sakit hati siapa, Bu? Oh, yang bikin risoles. Nggih. Oh, Majelis Khadijah ini mesen sama saya cuman buat menghina-hina. Nggih. Apalagi jenengan semuanya moto risoles paling enggak enak di Pulau aku. Bikin status seperti itu. Nggih, jangan lagi pesan di tempatnya Bu ini karena enggak enak. Nggih. Nah, ini apa yang terjadi? Yang sakit hati siapa? Yang bikin. Nggih. Begitu juga kita kepada hamba-hamba Allah Ta'ala, ketika kita nyakiti mereka, ketika kita menghina mereka, ketika kita merendahkan mereka, yang sakit bukan cuman orangnya, tapi penciptanya juga sakit. Kalau sudah Allah Ta'ala nggak senang sama seseorang karena ucapannya, karena apapun tindak tanduk yang keluar dari mereka, maka Allah Ta'ala akan menurunkan bala dan juga murka kepada hamba-hamba tersebut. Makanya semua akhlak di sini, kita cinta sama orang lain. Kalau kita nggak mau disakiti, jangan nyakiti orang. Kita nggak suka dicubit sama orang, jangan nyubit orang. Kita nggak suka dikotori rumah kita, jangan ngotori rumah orang. Jangan menghina suaminya orang, anaknya orang dan lain sebagainya. Sebagaimana kita juga nggak mau diperlakukan seperti itu, kita mandangnya kita akan mampu melakukan perkara tersebut ketika kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau enggak, kita akan merasa berhak untuk menghina seseorang, untuk merendahkan seseorang, atau memperlakukan seseorang dengan cara yang semacam itu. Kita sama pembantu kita misalkan, kita sama pembantu kita akan merasa berhak untuk nyalahkan dia, masak kasinen terus, ngepel nggak bersih, PPPP durung garing wis disalahkan, dimarahi, diinikan dan lain sebagainya. Kita akan merasa berhak memberlakukan hal tersebut kepada pembantu kita karena kita merasa apa? Oh, kamu saya gaji kok. Kamu kan dapat gaji dari saya, yang ngasih kamu makan saya, yang ngasih kamu minum saya, yang kamu tinggal tak cepak nih di ruangan di rumah saya. Kita akan merasa berhak untuk melakukan perkara yang semacam itu. Padahal Nabi Muhammad SAW ketika ditanya sama seseorang, ya Rasul, kalau kita punya pembantu atau punya budak, dalam sehari itu berapa kali kita, kalau misalkan mereka bikin kesalahan, berapa kali kita harus memaafkan mereka? Bayangannya dia, 3 itu sudah nemen lah, 5 kesalahan sehari itu kayaknya sudah parah. Nah, maafkan mereka di dalam sehari itu. Kalau kesalahannya 3 kali, 5 kali, maafkan. Tapi ternyata jawabannya Nabi Muhammad di luar ekspektasi. Katanya Nabi Muhammad, maafkan dia sehari 70 kesalahannya. 70 kesalahannya pembantu itu maafkan di dalam sehari loh, Bu. Bukan seminggu, apalagi sebulan. Dan kalau misalkan kita nanya, mungkin nggak pembantu kita bikin kesalahan dalam sehari 70 kali itu mungkin? Nggak mungkin. Paling sehari 2 kali, 3 kali, 2 kali, 3 kali, piring pecah, gelas pecah, misalkan. Kemarin umi saya waktu mau rutinan, yang hallnya Abi niku kan istilahnya undangannya agak banyak.
hampir 500 orang kita sediakan. Dihitung piringnya, dihitung piring di rumah itu cuma ada 250. Dengan entengnya ini, pembantu yang ada di rumah ini bilang, "Neng, dia koyo aku tuku akeh," katanya umi saya gitu. Ini kayaknya saya punya piring ini banyak. Ben rutinan pecah akeh. Setiap rutinan sebulan sekali itu mesti ada yang pecah. Terus sendoknya kok juga habis, paling kebuang di tempat sampah. Ya Allah, jadi kayak gitu itu ya istilahnya kita kembali lagi Bu, kita mau nuruti emosi kita untuk marah atau mendiamkan mereka. Karena kalau dipikir secara logika, mereka ini ditakdirkan sama Allah Ta'ala jadi pembantu. Kenapa kira-kira? Ya karena memang kapasitasnya sebagai seorang pembantu. Jenengan jangan samakan IQ-nya sama jenengan. Jangan samakan dengan kehidupan kita. Pembantu kok nggak pinter-pinter. Kalau pinter jadi sarjana. Kalau pinter jadi insinyur, jadi dokter dia. Karena memang kondisinya, lingkungannya, keuangannya, ekonominya yang membuat mereka akhirnya jatahnya jadi seorang pembantu. Lek pinter jenengan, kalau istilahnya kalau dia ini pinter, jenengan yang jadi pembantunya dia. Dia yang jadi juragannya jenengan. Jadi istilahnya ini jatah, ini takdir, ini jalan hidup, ini sesuatu yang Allah Ta'ala berikan masing-masing kepada seseorang. Yang jadi tugas kita adalah menerapkan aturan serta akhlaknya Nabi Muhammad SAW di dalam muamalah kita dengan mereka. Sama pembantu, ini kan hamba Allah. Anak kita juga hamba Allah. Suami kita juga hamba Allah. Orang tua kita juga hamba Allah. Semua orang adalah hamba-hamba Allah Ta'ala. Maka ketika kita nyalah-nyalahkan mereka atau istilahnya menghina-hina mereka, ini berarti kita sedang menghina sang penciptanya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi akhlak-akhlak ini, kenapa kok Nabi Muhammad itu punya akhlak terbaik, punya akhlak terindah, punya akhlak paling mulia? Karena keimanannya kepada Allah Ta'ala juga paling tinggi. Makanya beliau mampu memberikan hak-hak akhlak kepada sesama manusia ini dengan begitu indahnya. Ini yang harus kita pelajari. Naro finnasi sawasiyah. Kita melihat manusia ini dengan cara pandang yang sama. Apa itu cara pandangnya? Mereka ini adalah hamba Allah. Makanya saya ketika duduk di sini ngaji sama jenengan, saya mandangnya jenengan bukan ini ibu ini ibu ini rumahnya ini, bojone ini, enggak, tapi saya ngelihatnya jenengan ini adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang dikirimkan untuk duduk bermajlis di tempat ini sama-sama nyari ridhonya Allah. Enek sing ngantuk, saya yang enggak sakit hati. Enek sing lamun, saya yang enggak sakit hati. Yang ngantuk kan dia Allah. Dan memang tempat ternikmat untuk ngeletak seliring itu memang di majelisnya Allah. Karena memang dijanjikan sama Allah Ta'ala wa anzalat alaihimus sakinah. Tempat semacam ini hufat alaihimul malaika, dinaungi sama malaikat, didatangkan ketenangan sama Allah Ta'ala di majelis. Jangan di rumah nggak bisa tidur, datang ke majelis. Sering langsung. Apalagi yang deket kipas, deket angin, tambah enak ngantuk. Lek dituruti, nah, saya juga merasakan Bu. Dulu di pesantren itu saya tukang tidur Jadi yang nidurkan Allah, yang ngantukkan Allah, yang bikin dia begini begitu dan lain sebagainya Allah Ta'ala. Jadi nggak ada alasan dari saya untuk sakit hati, nggak ada alasan saya untuk tersinggung, nggak ada. Berarti geletak saya ya nggak gitu juga konsepnya. Berarti nggak ngajinya sama geletak aja ya, nggak gitu. Adabnya bermajelis ada sendiri, caranya bermajelis juga ada sendiri. Kita sama-sama berusaha untuk nyari ridhonya Allah. Main jenengan duduk, kalau di majelis itu kita akan melihat, berbaurnya sesuatu. Karena sesuatu kalau datang karena
karena Allah. Jenengan kalau datang ke tempat ini karena Allah, jenengan akan duduk di mana aja, nggak ngereken kudu karo boloku, enggak, tapi aku sama ibu ini oke, sama ibu ini oke, duduk di bagian sini oke, duduk di bagian situ juga oke. Kenapa? Karena kita nyarinya di sini bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemandangan terbesarnya bisa jenengan lihat kalau jenengan umroh ataupun haji. Orang tawaf di sekitaran Ka'bah itu ribuan orang, ribuan orang muter dengan satu tujuan. Nggak ada yang pengen menyalahi aturan, nggak ada satupun yang pengen nyalahin aturan. Kabeh munyer, Ka'bahnya di sebelah kiri, nggak ada yang aku kayak sing liyane aku tak munyer ke bagian sini, nggak ada. Jadi ngikuti arus sa'i juga satu model, pakaiannya juga satu model, semua orang kaya, kaya, miskin, muda, tua, semuanya dengan cara yang sama, dengan cara pandang yang sama. Nah ini kalau orang sudah niatnya lillahi ta'ala, niatnya lillahi ta'ala, dimanapun, kondisi seperti apapun, bersama dengan siapapun, dia akan tetap jadi hamba Allah Ta'ala yang taat. Jadi tetap jadi hamba Allah Ta'ala yang taat. Jadi di sini nashfaqu alaihim wa nar, kita bisa rahmat sama orang, kita bisa kasih sama orang, kita bisa ngontrol omongan, kita bisa menghormati seseorang, hormat sama yang tua, sayang sama yang muda. Ini hanya bisa dilakukan ketika jenengan mandang semua orang ini sebagai ciptaan Allah. Nggak gampang nyetot anaknya, nggak gampang mukul sama anaknya. Ini anak bukan istilahnya, bukan cuman sekedar anak saya, tapi dia adalah ciptaannya Allah Ta'ala yang diamanahkan, yang ditakdirkan untuk menjadi anak saya. Ditakdirkan jadi anaknya jenengan. Dia istilahnya kalau ditakdirkan jadi anaknya orang lain, Allah Ta'ala maha mampu. Tapi mereka dihadirkan ke dalam kehidupan kita untuk menjadi wasilahnya kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nashfaqu alaihim wa narhamuhum wa nuwaqqirul kabir wa nar'afu bis saghir. Hormat sama yang tua, sayang sama yang muda. Ada satu orang ulama, yang beliau ini punya jalan keluar untuk menyikapi sifat sombong, dengan cara prinsip ataupun mindset yang beliau hadirkan di dalam pikiran ini. Kalau saya ketemu sama orang yang lebih tua sama saya, maka otomatis kebaikannya dia lebih banyak. Otomatis dia ketemu sama sholat 5 waktu ini lebih banyak. Otomatis dia ketemu sama Ramadan ini lebih banyak. Otomatis dia ketemu sama Jumat lebih banyak. Otomatis dia bisa melakukan kebaikan jauh lebih banyak dibandingkan saya. Karena satu sholat waktu sekalipun itu adalah satu ibadah atau satu amal ibadah yang gak akan mampu kita beli dengan apapun. Gak akan mampu kita beli dengan apapun. Orang yang ditakdirkan sama Allah Ta'ala meninggal sebelum duhur, kalau misalkan dia minta, ya Allah mbok diundur sampai duhur biar saya nyempeti sholat duhur, katanya Allah Ta'ala, tapi ajalmu sudah saat ini. Saat ini sudah datang ajalmu. Bisa dia dapat sholat duhur? Nggak bisa. Begitu juga anak yang istilahnya anak yang mau balik ataupun mereka-mereka yang masuk ke dalam usia balik. Misalkan ada anak perempuan usia 10 tahun dia keluar darah haid. Usia 10 tahun dia keluar darah haid. Setelah suci dari haid ketemu sama sholat fardu pertama kali yang dia alami setelah dia haid, maka sholatnya dia setelah balik dengan sholatnya dia sebelum balik itu pahalanya sudah nggak sama lagi, jauh berbeda. Jauh berbeda karena dia ketemu dengan satu waktu sholat dalam keadaan dia ini mukallaf. Dalam keadaan ini dia sudah diwajibkan sama Allah, dan pahala wajib dengan pahala sunnah itu sesuatu yang nggak bisa dibandingkan.
Orang melakukan perkara wajib dengan orang melakukan perkara sunnah, ini perbedaannya sudah sangat jauh berbeda. Maka katanya beliau, ketika aku melihat orang yang lebih tua daripada aku, maka aku melihat dia, oh ini orang ibadahnya lebih banyak, oh ini orang sholat 5 waktunya lebih banyak, otomatis dia lebih baik daripada aku. Ketika melihat mereka-mereka yang lebih muda, setahun, 2 tahun, bahkan sebulan, 2 bulan sekalipun, mandangnya ini orang hidup di dunia lebih pendek, masih lebih sedikit dibandingkan aku, maka otomatis dosanya dia juga lebih sedikit dibandingkan aku. Akhirnya apa? Sama yang tua dia hormat, sama yang muda dia juga hormat. Hormat sama keduanya. Terus siapa yang hina? Yang hina saya. Siapa yang patut untuk dicela? Yang patut dicela adalah saya. Siapa yang patut dikoreksi? Yang patut dikoreksi juga saya. Berarti sudah ngereken. Selama orang lebih tua dari dia, maka dihormati. Saya pernah dengar ceritanya Habib Mundir Al-Musawah. Habib seorang habaib, tinggalnya di Jakarta, dan beliau termasuk seseorang yang paling berhasil berdakwah di daerah Jakarta dengan maksiat yang luar biasa, bawa ribuan orang bahkan jutaan orang untuk melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama kali Monas penuh dengan orang salawatan niku di zamannya Habib Mundir. Pertama kali Monas sih biasanya dipakainya upacara, konser, demo. Tapi beliau mampu mengumpulkan jutaan orang untuk datang di Monas melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW bersama-sama. Salah satu akhlak yang paling identik dari beliau ini, beliau sama siapapun yang lebih tua mesti cium tangan. Pernah ada satu orang, istilahnya preman, preman yang terkenal di daerah Jakarta sana, anak buahnya banyak. Beliau mau dakwah di daerah tersebut. Diomongi sama orang-orang, Beb, jenengan kalau di sini hati-hati. Jenengan di sini hati-hati. Ini premannya sangar-sangar, sukanya malakin orang, sukanya kalau ada hal-hal baru terjadi di sini, kebaikan-kebaikan, mesti mereka ini bakalan bubarkan. Makanya Habib Mundir nanya, ini ketuanya siapa? Oh, ketuanya fulan, ini rumahnya di sana, Beb. Saya mau nyamperin. Jangan, Beb, nanti jenengan diginikan dan lain. Nggak apa-apa, saya tak ke sana. Akhirnya beliau datang ke tempatnya preman tersebut. Premannya lagi duduk-duduk pakai celana pendek, wis tatoan sak badan, sak muka, semuanya penuh sama tato. Badannya tinggi, besar, dan lain sebagainya. Habib Mundir datang dengan sangat hormat, dengan sangat takzim. Begitu datang, salam, mengucapkan assalamualaikum kepada preman tersebut, dikasihkan tangannya preman ini tadi, dicium sama beliau. Dicium bolak-balik sama Habib Mundir. Dicium bolak-balik sama Habib Mundir. Katanya preman ini tadi yang pertamanya sangar dan lain sebagainya, langsung luluh hatinya, nangis, Bu. Saat itu juga beliau itu nangis dan ngomong sama Habib Mundir, Beb, belum pernah ada satu orang pun yang mau nyium tangan saya, bahkan anak saya sekalipun. Gak ada yang mau hormat sama saya karena kebejatan saya, karena kekurang ajaran saya, karena semua hal yang buruk pada diri saya. Anakku lo emoh nyium tangan saya, lah kok jenengan mau nyium tangan saya? Katanya beliau, jenengan kan lebih tua dari saya. Itu sudah cukup jadi alasan untuk saya menghormati jenengan. Sejak saat itu Malik, Bu, dia dan pasukannya yang sebelumnya ini malakin orang, bikin kerusuhan, bikin ini itu dan lain sebagainya, tunduk sama Habib Mundir, jadi jamaahnya Habib Mundir. Bahkan selalu ada, bahkan selalu ada, Beb, kalau ada yang nyakitin jenengan, ada ini dan lain, saya yang akan jadi pelindungnya. Ini loh, Bu, akhlak. Jadi kekuatannya akhlak itu sampai seperti itu. Bahkan saya juga pernah dengar kisahnya, Habib Mundir itu suatu hari ketemu sama Gus Dur. Nah, tahu Gus Dur gitu. Jadi Gus Dur niku kan kiai yang istilahnya sangat dihormati di kalangan orang-orang Nahdlatul Ulama. Nah, ini orang wali ketemu sama wali seperti ini. Dikatakan ketika ketemu sama Gus Dur, Habib Mundir juga salaman. Jadi beliau nggak pandang bulu, mau kiai, mau preman, pokoknya sudah lebih tua dihormati sama beliau.
dicium tangan. Nggih, Habib Mundir ini cium tangan sama Gus Dur. Nggih, katanya Gus Dur setelah beliau ini pergi, nggih, ditanya sama muridnya, ada orang ajudannya itu nggak kenal sama Habib Mundir. Ditanya sama ajudannya, siapa Gus niku? Nggih, orang itu siapa kok salim sama jenengan, cium tangan ini siapa? Katanya Gus Dur, nggih, itu wali itu, nggih, wali dari Jakarta, nggih, beliau itu adalah kekasihnya Allah Taala dari Jakarta, sayang umurnya nggak panjang, nggih. Sayang umurnya nggak panjang. Dan benar, Habib Mundir itu meninggal usia 40 tahun, nggih. Jadi usia 40 tahun pas setelah beliau ulang tahun yang ke-40 diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Ini Habib Mundir. Jadi orang kalau punya akhlak, nggih, orang kalau punya akhlak, nggak ada alasan, nggih, nggak ada alasan di dalam dirinya selama yang dipakai ini adalah akhlaknya Nabi Muhammad, yang dicontoh ini adalah akhlaknya orang-orang yang soleh, nggih, beliau nggak ngereken. Ini manusia ini semuanya sama, mau preman, mau nggak preman, mau ahli sujud, bukan ahli sujud, mau orang ahli ibadah, mau bukan ahli ibadah, mau tua, mau muda, sama. Mereka semuanya adalah hamba-hamba Allah. Tinggal sayanya gimana memperlakukan mereka. Tinggal sayanya mau seperti apa muamalah dengan mereka. Mau hormatkah, mau sayangkah, mau jadi pembencikah, mau jadi orang yang gak senengkah, terserah. Oke. Tapi yang pasti ketika kita make akhlaknya Nabi Muhammad berupa rahmat dan lain sebagainya, sudah pasti di situ ada ridhonya Allah. Dan kalau misalkan kita memperlakukan orang dengan perlakuan yang buruk, sudah pasti di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang pembenci itu, nggih, yang kena balaknya pertama kali bukan orang lain tapi dirinya sendiri. Nggih. Ketika kita mendem di dalam hati kita ini kebencian, pokoknya aku nggak seneng karo wong kuwi. Nggih. Pokoknya saya nggak seneng sama fulanah itu tadi. Nggih, saya nggak seneng sama orang ini, saya nggak seneng sama orang ini. Yang kena balak pertama kali bukan orang itu, tapi diri kita sendiri. Kita, Bu, yang sedang terhina. Kita, Bu, yang sedang rendah. Kita, Bu, yang sedang gak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ngingu perkara yang sudah semacam racun. Jadi kebencian itu racun, iri itu racun, dendam itu racun. Semua perkara-perkara penyakit-penyakit hati itu adalah racun. Jadi kayak semacam virus yang sangat beracun sekali, yang kalau kita diamkan, kalau nggak kita keluarkan, akan menggerogoti semua perkara kita, akan menggerogoti semua kebaikannya kita. Bukankah Nabi Muhammad pernah mengatakan, innal hasad yakulul hasanat kama yakulun narul hatab. Orang kalau yang ada di dalam dirinya ini sifat hasud, hasud itu lahirnya dari iri, iri itu lahirnya dari benci. Orang kalau benci, setelah itu iri, setelah itu berubah menjadi hasud, katanya Nabi Muhammad, orang kalau punya hasud di dalam dirinya, semua amal kebaikannya itu sudah seperti dia sedang menyalakan api di dalam kayu bakar. Langsung kobong kabeh, salate kobong, posone kobong, sedekahe kobong. Karena apa? Karena dia ngingu yang namanya hasud itu tadi. Kenapa? Hasud ini maksiat pertama yang pernah terjadi di alam semesta. Yang melakukannya adalah iblis. Pertama, ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam, yang ada di dalam hatinya iblis, aku nggak senang sama makhluk yang ini. Saya nggak suka sama makhluk yang ini. Jadi benci dulu. Setelah benci, Allah Ta'ala ngaruniakan kepada Nabi Allah Adam ini ilmu fil asma, ilmu nama-nama benda, ilmu tentang segala sesuatu, tentang hukum-hukum dan lain sebagainya. Allah Ta'ala karuniakan kepada Nabi Allah Adam naik level dari benci jadi iri. Jadi iri. Kok yang dikasih sama Allah Ta'ala Nabi Allah Adam bukan saya? Saya hidup lebih lama daripada dia. Saya ibadah sama Allah Ta'ala lebih banyak daripada dia. Saya dan lain sebagainya. Akhirnya naik dari benci jadi iri. Akhirnya ujungnya dia mampu melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala karena naik levelnya dari iri menjadi hasud. Ketika Allah Ta'ala mengatakan usjudu li Adam, usjudu li Adam, wahai semua makhluk
yang ada di atas langit, sujudlah kamu karena keilmuannya Nabi Allah Adam, karena istimewanya ciptaanku yang satu ini. Katanya iblis, katanya Allah tak usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semuanya sujud. Yang nggak sujud cuma satu makhluk, yaitu iblis. Ketika ditanya sama Allah Ta'ala, kenapa kok kamu gak mau sujud kepada Nabi Allah Adam, katanya iblis, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, saya lebih baik daripada dia. Dari segala hal saya lebih baik. Lebih tua, lebih dewasa, lebih banyak pengalaman, sudah pernah menjelajah seluruh alam semesta, bahkan pernah sujud di semua tempat di langit dan juga bumi. Saya lebih baik daripada dia ya Allah. Kenapa kok saya harus sujud sama orang tersebut? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ini yang namanya maksiat hasud. Makanya yang mawas diri, sama kalau kita punya benci, kalau kita punya iri, apalagi kalau sudah ke tingkat hasud. Hasud ini apa sih? Hasud ini tingkatan ketika kita sudah mengeluarkan apa yang kita irikan dari orang tersebut. Delok tonggone tuku mobil anyar. Lek anget tok betul apa sih? Anget iki berarti enek bencinya. Anget tok ning kene, dodone sesek ngoten. Nah, ini berarti apa namanya? Benci, benci. Setelah benci benliwat pamer amen diumbai. Misalkan lagi. Jadi ini berarti sudah naik tingkatnya menjadi iri. Hasud ini kapan terjadinya? Jenengan tengah malam ujuk-ujuk mau omahe tanggane dibledos nebane. Dus. Ini berarti namanya hasud. Benci sama nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain. Hasud ini sangat dibenci karena katanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, karena lisanul hal fil hasid, lisan haliyahnya, lisan atau sesuatu yang nampak pada diri orang yang hasud ini adalah dia seakan-akan ngomong sama Allah Ta'ala, ya Allah, jenengan niki salah, ngasih ilmu sama orang itu salah, ngasih kekayaan sama orang itu salah, ngasih jabatan sama orang itu salah, bikin dia keluarganya rukun itu salah ya Allah, salah kabeh. Jadi sing disalahne Gusti Allah. Niki orang hasud ini karena kalau ditanya orang hasud ini alasannya apa, dia nggak akan bisa ngasih tahu alasannya. Pokoknya aku nggak seneng, pokoknya aku benci, pokoknya. Nah, pokoknya ini nggak ada jalan keluarnya. Kalau sudah pakai ilmu, pokoknya. Jadi jangan dituruti. Jadi kita melihat orang ini sebagai hamba-hamba Allah Ta'ala yang indah, hamba-hamba Allah Ta'ala yang kalau misalkan perlakuan mereka ke kita itu buruk, berarti ujian bagi kita. Berarti ujian bagi kita yang kita harus menyelesaikannya dengan cara yang terbaik. Kalau mereka memperlakukan kita dengan perlakuan yang baik, ini berarti rezeki. Jangan orang buruk dibalas buruk, orang baik dibalas baik. Jadi orang baik dibalas baik benar. Tapi orang buruk dibalas dengan keburukan, ini sesuatu yang nggak pernah benar dan nggak akan ada penyelesaiannya kalau kita punya prinsip yang semacam itu. Anwaqirul kabir wa nar'afu bis-shaghir. Jadi yang sayang sama anak-anak, sama anak-anak kecil, terutama anak kita sendiri, terutama sama anak kita sendiri. Jangan sampai anak kita itu dapat porsi justru malah dapat porsi keburukan dari kita yang terbanyak. Intinya istilahnya jenengan bisa baik sama orang lain, berarti sama anaknya harus lebih baik. Jangan bisa baik sama orang lain, bisa ngomong baik sama orang, berarti di rumah juga orang-orang yang dekat sama kita ini yang paling berhak dapat omongan baiknya kita, dapat senyumnya kita, dapat akhlak baiknya kita. Jangan sampai di luaran kita baik tapi malah di rumah sendiri kita jadi momok. Tahu momok jenengan? Jadi hantu, kabeh wedi, semuanya takut sama kita. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Nabi Muhammad ngelihatnya anak kecil itu, kayak seperti yang dikatakan sama Nabi Muhammad, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Tugas kita sebagai orang tua ini gimana? Mempertahankan kesucian mereka sampai mereka balik, sehingga mereka balik atau mereka dewasa
dalam keadaan hatinya itu tetap bersih, hatinya itu tetap dalam keadaan yang indah, sehingga apapun perkara yang terjadi di dalam kehidupannya dia akan menyelesaikannya juga dengan baik. Ini tugasnya orang tua, numbuh kembangkan mereka dengan baik, ngasih makanan yang halal, doakan mereka dengan doa-doa yang indah. Nabi Muhammad itu sama cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, setiap kali ketemu diusap kepalanya sama Nabi. Setelah itu beliau mendoakan dengan kalimat u'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Katanya Nabi Muhammad, ya Allah, saya titipkan dua anak ini agar selalu ada di dalam penjagaanmu. Kita kan juga seperti itu sama anak-anak kita. Nggak bisa kita ngawasi mereka 24 jam. Nggak ngerti kita apa yang ditonton di HP-nya. Nggak ngerti dia dengan kehidupannya di sekolah seperti apa, interaksinya sama temennya bagaimana, dia ini punya sahabat seperti apa di luaran. Kita nggak bisa menfilter itu semuanya. Maka kita titipkan mereka kepada Allah. U'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin walamah. Saya juga minta perlindungan, ya Allah, biar anak ini selalu terjaga dari semua keburukannya setan. Dari semua keburukannya setan. Di rumah mungkin dididik dengan baik, di sekolah ada guru yang mengawasi dengan baik, tapi ketika dia sendiri dengan handphonenya, dengan tontonannya, kita nggak pernah ngerti apa yang dia lihat. Kalau dia nggak punya ketakutan sama Allah Ta'ala, dia mampu melakukan apapun, ngelihat apapun, dengerin apapun, dan akan istilahnya mempengaruhi kehidupannya dia seluruhnya. Berapa banyak orang tua yang nggak kenal sama anaknya, dilihatnya di rumah baik-baik, anteng, meneng, tapi ternyata di luaran brutal. Berapa banyak yang seperti itu? Saya nemuin sendiri, sepupu saya ketika lulus SD nggak mau pesantren, akhirnya sekolah SMP umum, sekolah SMP umum, punya teman deket sekali, tapi temannya ini pendiam, anaknya itu diem, tiap pulang sekolah itu mampir ke rumahnya dia karena rumahnya dekat sama sekolah, mampir ke rumahnya, dolan, nanti ibunya jemput pulang kerja gitu, jemput anak ini tadi ke dari rumah sepupu saya ini tadi, ternyata ketika kelas 2 SMP naik ke kelas 3 hamil, perempuan bu, hamil, kelas 2 SMP hamil. Shock dia, ini teman saya, ini sahabat saya, seakan-akan semua curhatannya dia itu saya tahu, curhat tentang teman sama ini, tapi nggak pernah cerita kalau punya pacar atau apa, nggak pernah cerita, tahu-tahu hamil, akhirnya kelas 2 SMP diberhentikan dari sekolah, kelas 3 SMP lahiran, langsung sepupu saya ini bilang gini, Bu, aku mondok, jadi lulus SMP ini saya mondok, wes ndak, tertipu bahkan sama teman sendiri, teman yang hari-hari itu sama-sama di sekolah, ternyata bisa melakukan hal yang semacam itu. Wes pokoknya saya mondok bu, akhirnya minta mondok lulus SMP. Jadi seperti itu, min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah, juga minta perlindungan agar nggak sampai kena ain-ain, bahayanya ain atau penglihatannya orang yang mata-mata hasud, mata-mata nggak senang, yang akan menyakiti anak tersebut dari luar ataupun dari dalam, minta perlindungannya sama Allah Ta'ala. Jenengan minimal baca doa ini ke setiap kali anaknya jenengan berangkat sekolah. Jadi mu'iduka, kalau laki-laki mu'iduka kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah min kulli ainin lama. Kalau perempuan mu'iduki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah min kulli ainin lama. Lek ndak iso bahasa Arab, bahasa Indonesia bu. Ya Allah Gusti titip, ya Allah Gusti titip, minta tolong dijaga di sekolah, dijaga di dalam pertemanan, dijaga setan, dijaga dari mata-mata hasud dan semua keburukan ini, minta tolong dijaga. Jadi ini doanya Nabi Muhammad kepada dua cucunya setiap kali beliau ketemu sama Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Anak-anak kita paling butuh sama doa kita, anak-anak kita paling butuh dengan perhatiannya kita, anak-anak kita paling butuh dengan nasihat-nasihat kita. Nabi Muhammad sama anak kecil, Sayyidina Anas bin Malik, usianya 8 tahun, 9 tahun. Katanya Nabi Muhammad, ya bunai, nasihatnya Nabi kepada anak kecil ini, katanya Nabi, ya bunai, ida in qadarta
antus biha wa tumsi wa qalbaka wahai anak kecil, kalau misalkan kamu ketemu pagi, ketemu sore, dan kamu mampu untuk mengkondisikan hatimu itu bersih dari ghish, dari kebencian kepada siapapun, fa'al, maka lakukan yang seperti itu. Ya bunayya, inna dzalika min sunnati, faman ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Katanya, jadi nasihatnya ya kayak nasihat sama anak kecil, tapi nasihat yang sangat dalam sekali. Wahai anakku, yang seperti itu adalah sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti cinta sama aku. Kalau cinta sama aku, nanti bareng aku di surga. Nanti bakalan bersama dengan aku di dalam surga. Jadi nasihatnya sama Sayyidina Anas, kalau kamu bisa setiap pagi, setiap sore itu ngondisikan hati untuk gak punya rasa benci kepada siapapun, lakukan. Kalau sudah terlanjur punya benci gimana? Kalau sudah terlanjur punya nggak senang sama seseorang gimana? Ini berarti butuh mujahadah. Butuh sesuatu yang lebih. Nah ini akhlak yang kelima, naqbalul ihsan wa nujazi alaih. Istilahnya menerima kebaikan orang lain dan membalas kebaikan tersebut. Kita kalau punya kebencian sama seseorang, Bu, saya dulu diajarkan sama guru saya Habib Segaf itu, kalau misalkan kita benci sama seseorang, kasih hadiah. Benci, kasih hadiah. Biasanya kan yang kita senangi yang kita kasih hadiah. Ini sama yang kita benci, kita kasih hadiah. Bahkan dulu guru saya itu sering, anak pondok kan uangnya nggak banyak, istilahnya sangune nggak akeh. Katanya beliau, ini hari ini selesai dari majelis, sudah tuliskan di dalam daftar kita orang-orang yang kita nggak senang. Tuliskan. Sekarang saya tugas juga jenengan. Tuliskan, Bu, siapa aja orang-orang yang jenengan nggak senang. Fulanah bin fulan, fulanah bin fulan. Orang ini, tonggoku sing iki, tonggo sing kuwi, singnya akeh. Pakainya tulisnya jenengan sak buku kowe. Jadi tuliskan itu. Kalau dulu Habib Segaf bilang kalau kita dulu paling masalahnya antrian kamar mandi diserobot, paling ngotot mean. Nah, jenengan kan lebih hebat lagi biasanya. Jadi katanya beliau, katanya Ustaz, sudah nuliskan semua, sudah Beb. Nanti malam Jumat, katanya beliau, nanti malam Jumat selesai amaliyah baca maulid, bikin kopi yang paling enak. Bikin kopi yang paling enak. Kamunya pakai baju yang paling bagus, pakai minyak wangi, dandan yang cantik, datangi ke kamar orang yang kamu benci itu tadi, hadiahi kopi. Hadiahi kopi sama orang, karena kalau Ustaz Segaf suruh kasih jilbabmu, kasih bajumu, mesakne gitu. Anak pondok udah duitnya sedikit, bawa kopi yang sekiranya itu mampu dilakukan sama anak pondok semuanya, bikinkan kopi, hadiahkan sama orang yang paling kamu benci atau orang-orang yang kamu benci di pesantren ini. Semuanya wah, sulit, susah istilahnya ini mujahadahnya kita. Jenengan nulis ini orang-orang yang dibenci. Setelah itu jenengan kasih atau kasih budget, misalkan saya mau ngasih hadiah sama orang-orang ini, nggak perlu mahal, Bu, hadiah itu nggak perlu mahal, nggak perlu mahal, tapi sesuatu yang sekiranya kalau kita dikasih itu kita juga senang dapat perkara tersebut. Anak orang tulang aku misalkan tak kayak sambal pecel seperempat kilo, jenengan dibungkus yang cantik, kasih pita, dikasih kata-kata aku cinta kepada, tapi jangan laki-laki loh, Bu. Saya sayang sama kamu karena Allah, saya begini. Kalau kayak kata-kata yang mesra, jenengan hadiahkan sama orang-orang yang jenengan benci. Lek sanggup. Nah, ini bersama-sama Nabi di dalam surga. Faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sulit. Tapi ini amaliyah yang sangat luar biasa. Jadi sunnahnya Nabi Muhammad itu bukan melulu sholat 5 waktu di masjid dan lain sebagainya, amal-amal berat seperti itu, enggak. Katanya Sayyidina Anas, wasiatnya Nabi kepada beliau, in qadarta antus biha wa tumsi wa qalbaka nadhifun anil ghish, hatimu bersih dari kebencian kepada siapapun, lakukan.
dan ini adalah sunnahku, yang melakukan sunnahku adalah orang yang cinta kepadaku, dan orang yang cinta kepadaku akan bersama-sama denganku nanti di dalam surga. Seperti itu. Ini sama orang yang benci sama kita, seperti ini akhlaknya. Sama yang senang sama kita gimana? Mereka-mereka yang baik sama kita gimana? Katanya beliau, naqbalul ihsan wa nujazi alaih. Kalau kita dibaikin sama orang, kita juga harus lebih baik sama orang tersebut dan membalas semampu kita terhadap orang-orang yang baik dengan kita. Minimal jenengan kalau dibaikin sama orang, dikasih sama seseorang, diberikan sesuatu oleh seseorang, minimal jenengan hadirkan mereka di dalam doa dan ucapkan terima kasih. Jazakumullah, bukan cuma sekedar terima kasih, tapi kalimat jazakumullah ahsanal jaza. Ya Allah, semoga Allah membalas kepada engkau dengan pembalasan yang paling baik. Itu minimalnya. Nah, kalau kita bisa mengekspresikannya dengan hadiah, katanya Nabi tahadau, tahabau, kasih, salinglah kalian memberi hadiah, itu akan menimbulkan rasa cinta di dalam diri kalian. Karena jenengan bayangkan kalau jenengan dapat hadiah dari seseorang, senang apa mboten? Senang. Ketika kita misalkan ada masalah sama orang yang memberikan hadiah kepada kita, ketika momen dapat hadiah, kalau hilang kabeh Bu, bencinya kita, kayak ini tadi, tetangga yang bawa mobil baru pulang ke rumah ini, awake dhewe dodone panas, tahu-tahu dia datang bawa semangkok bubur misalkan, atau sak mangkok makanan. Bu, ini ada berkatan, syukuran apa? Syukuran mobil baru. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah, senang aku. Kalau senang, yang pertamanya senteat langsung hilang kabeh. Nah ini loh. Jadi ketika begitu juga dengan kita. Bayangkan kalau jenengan dapat hadiah itu senang apa enggak? Ketika kita benci sama seseorang, itu adalah mujahadah yang berat. Tapi kalau sama orang-orang yang kita cintai atau kita senangi, itu sesuatu yang lebih gampang. Rasulullah SAW itu dapat hadiah banyak. Dapat hadiah dari pemuka-pemuka, orang-orang petinggi-petinggi, orang-orang yang punya jabatan. Dapat hadiah dari para raja-raja dari negeri-negeri. Ada yang ngasih hadiah sedikit, ada yang ngasih hadiah banyak, ada yang ngasih hadiah sama Nabi Muhammad banyak. Istilahnya Nabi Muhammad itu riwayatnya banyak sekali dapat hadiah. Bahkan salah satu hal yang paling unik, pernah Nabi Muhammad itu didatangi seorang laki-laki namanya Abdullah, orang desa sekali. Datang sama Nabi Muhammad ngasih hadiah. Nabi itu al-asal wasamin. Jadi ngasih hadiah minyak sama ngasih hadiah madu. Madu sama minyak dihadiahkan sama Nabi. Ya Rasul, ini saya bawa hadiah ini. Senang Rasulullah. Oh iya, terima kasih diterima sama Nabi, ditaruh di rumahnya Nabi. Gak lama, setelah Abdullah ini tadi pulang, ada orang ngetok pintu lagi, datangi Rasulullah. Ya Rasul, itu tadi Abdullah ngasih jenengan hadiah madu sama minyak itu tadi, durung bayar ya Rasul. Jenengan bayarkan ini tadi hadiahnya. Jadi ngasih hadiah jenengan ini dereng bayar ya Rasul. Ini bilnya istilahnya, ini notanya ya Rasul. Rasulullah cuma ketawa ngakak, habis itu dikeluarkan, dibayarkan. Jadi Abdullah iki piye istilahnya, ngasih hadiah tapi belum dibayar, penjualnya nakil lagi sama Rasulullah SAW. Tapi Nabi Muhammad ya nggak marah. Piye Abdullah, golek saya Abdullah kayak hadiah orang bayar, ngoten ya. Cuman diketawain aja sama Nabi, beliau mengeluarkan uang, dibayarkan kepada penjual tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah, bagus, dan semuanya tanpa celah, tanpa cacat, karena memang diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan begitu sempurna. Mungkin kita ketularan akhlaknya Nabi, dapat akhlaknya Nabi, bisa bermuamalah dengan orang lain dengan hati yang bersih, dengan hati yang indah, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kebaikan, tanpa mengharapkan balasan apapun, tanpa menginginkan
respon apapun dari orang lain kita, kita melakukan kebaikan ya kebaikan saja. Yang kita cari bukan pahala dari orang tersebut, tapi pahala dari Allah. Yang kita harapkan bukan balasan dari orang tersebut, tapi balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin kita selalu dijaga sama Allah Ta'ala dari semua keburukan, dari semua bala, dari semua musibah, dari perkara-perkara yang akan mencederai kehidupan kita, baik fisik kita, baik zahir kita, ataupun juga batin kita, baik dunia kita ataupun juga akhirat kita, baik tentang perkara luar kita ataupun perkara dalam kita. Mungkin sama Allah Ta'ala dijaga semuanya, diistiqomahkan selalu, diberkahi selalu, dirahmati selalu, diampuni selalu kita, anak cucu kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, semoga selalu ada di dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.